Hai Sobat IC, apa kabar semua? Hari ini IC akan membahas film yang berjudul Phantom Thread. Film bergenre drama romantis ini dirilis pada tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Leslie Manville, dan beberapa aktor dan aktris lainnya. Langsung aja yuk, kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan scene seorang wanita yang bernama Alma Ellison yang sedang menceritakan kebaikan suaminya yaitu Reynold Woodcock yang merupakan seorang desainer terkenal di kota London. Scene pun berpindah ke masa-masa di mana Alma dan Reynold pertama kali bertemu. Reynold adalah pria berumur yang memiliki minat dan bakat yang jenius di bidang fashion designer. Meski saat itu dirinya memiliki harta yang berkecukupan dan dia sudah cukup berumur, dan sampai saat ini dia pun masih belum memiliki pendamping hidup. Hal itu dikarenakan dia memang memiliki sikap yang perfeksionis, ditambah dengan dia memiliki prinsip untuk tidak menikah selama hidupnya. Hari-harinya ia lalui dengan menjalankan kesibukannya dalam pekerjaannya sebagai desainer, seperti membuatkan baju untuk orang-orang penting serta melakukan pergelaran fashion show di setiap minggunya. Di dalam pekerjaannya, Reynold tidaklah sendiri, dia dibantu oleh saudara perempuannya yang bernama Cyril, yang juga ikut andil dalam mengelola bisnis fashion butik miliknya. Suatu hari, di sebuah kafe kecil dalam perjalanannya pulang ke kampung halamannya, secara kebetulan Reynold bertemu dengan wanita muda bernama Alma, yang merupakan salah satu pelayan di restoran. Di sini kita dapat melihat bahwa Reynold tampak jatuh hati pada pandangan pertama dengan kepolosan dan kecantikan dari sang pelayan tersebut. Setelah mereka berdua berkenalan dan berbincang-bincang sejenak, Reynold pun mengajak wanita itu untuk makan malam bersamanya. Dan tentu saja, Alma yang memberikan respon yang baik terhadap Reynold, ia pun menyetujui tawaran makan malam tersebut. Di malam harinya, sepulang Alma dari bekerja, ia pun dijemput Reynold untuk makan malam di suatu restoran terbaik di sana. Banyak hal yang mereka perbincangkan, baik tentang profesi sampai bercerita tentang mendiang sang ibu. Di sini, Reynold menjelaskan bahwa ibunya lah yang menjadi sumber inspirasi dalam hidupnya. Karena jasa sang ibu, dia bisa menjadi sukses seperti ini. Dan tidak hanya sebatas bercerita, Reynold pun bahkan menunjukkan foto sang ibunda saat mengenakan gaun pengantin buatannya saat sang ibu menikah untuk kedua kalinya. Di saat Reynold sedang menceritakan pernikahan sang ibunda, seketika Alma memotong pembicaraannya dan bertanya perihal status Reynold yang sampai saat ini masih melajang. Sehingga pria itu pun kemudian menceritakan bahwa dirinya tidak pernah percaya dengan pernikahan. Oleh sebab itulah maka ia masih melajang sampai saat ini. Setelah mereka berbincang-bincang, tak lama kemudian Reynold pun membawa Alma ke ruang kerja miliknya. Di sini kita dapat melihat ternyata Reynold ingin membuatkan sebuah gaun spesial untuk Alma. Setelah menyesuaikan warna dan bentuk gaun, Reynold pun meminta bantuan sang adik untuk mencatat ukuran tubuh Alma. Semenjak saat itu, Alma pun kini tinggal di kediaman Reynold untuk menjadi model serta inspirasi bagi dirinya. Menurut Reynold, Alma adalah salah satu wanita yang selama ini dicarinya karena memiliki ekspresi dan bentuk tubuh yang sempurna. Terlebih saat Alma memakai gaun buatannya, malam itu ia terlihat sangat cantik dan menarik di mata Reynold. Sebaliknya, Reynold yang memiliki sikap dewasa membuat Alma merasa nyaman di sampingnya. Dan keduanya pun mulai menjalin hubungan lebih dari sebatas teman biasa.
Namun seiring berjalannya waktu, sifat dan kebiasaan Reynold dan Alma ternyata sering tidak sepemahaman. Menurut Alma, kehidupan Reynold terlalu kaku dan sedikit cerewet. Terlebih Reynold memiliki kebiasaan dan rutinitas yang sangat teratur, yang membuat Alma sedikit risih dan tidak menyukainya. Tapi karena Alma sudah terlanjur mencintainya, ia pun mulai belajar sedikit-sedikit menerima kebiasaan-kebiasaan Reynold. Bahkan Alma tetap mencoba bersabar dan selalu mengikuti kemauan Reynold yang sangat dicintainya itu. Singkat cerita, hari-hari Alma dilaluinya dengan melewati kesibukan. Alma selalu mengikuti acara pemotretan model gaun terbaru dan acara-acara fashion show. Di momen ini kita dapat melihat kebenaran ucapan dari Reynold di mana ia pernah berkata kalau Alma merupakan sosok wanita sempurna yang memiliki tubuh ideal untuk menjadi seorang model. Hal itu dapat kita ketahui dari tatapan dan ekspresi, dan semua yang berada di ruangan tersebut terlihat kagum dan terpesona saat melihat Alma sedang berjalan di atas catwalk dengan busana buatan Reynold. Suatu hari, karena Reynold sangat sibuk dengan pekerjaannya tanpa memikirkan kesehatannya, ia pun tiba-tiba jatuh sakit. Beruntungnya ada Alma yang selalu setia merawat dan menemani Reynold. Di scene ini, Alma menceritakan kalau sang kekasihnya sedang sakit, ia merasakan kehangatan, kedekatan, dan keterbukaan hubungan antara mereka berdua. Dan hal itu tidak ia dapatkan ketika sang kekasih tidak dalam keadaan sehat. Singkat cerita, kesehatan Reynold sudah mulai membaik dan dia pun kembali dengan aktivitas dan kesibukannya membuat gaun untuk para bangsawan. Kali ini Reynold mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Putri Belgia yang saat ini ingin meminta Reynold membuatkan sebuah gaun pengantin yang akan ia gunakan untuk pesta pernikahan. Reynold yang terlihat sangat sibuk dengan pekerjaannya membuat Alma sedikit kesepian. Sehingga saat ia sedang memiliki waktu luang, ia memiliki sebuah ide untuk memberikan sang kekasih sebuah kejutan, yaitu makan malam romantis. Semua rencana itu Alma ceritakan kepada adik Reynold, Cyril, dan sekaligus orang kepercayaan sang kekasih. Akan tetapi ketika adik Reynold mendengar ide Alma, seketika Cyril pun memperingatkannya kalau sang kakak tidaklah suka dengan kejutan, hingga ia pun menyarankan agar Alma mengurungkan niatnya. Namun, bukannya mendengarkan nasihat dari Cyril, Alma tetap akan melanjutkan niatnya dan tetap mempersiapkan kejutan tersebut untuk sang kekasih. Sepulangnya Reynold dari bekerja, Alma langsung segera bergegas menyambut kekasihnya dengan rasa penuh bahagia. Alma berharap Reynold sangat suka dengan kejutan makan malam romantis yang ia persiapkan. Namun sayangnya, ekspektasi Alma tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Seperti yang dikatakan adiknya, Cyril, Reynold tidak suka dengan kejutan-kejutan, sehingga bisa ditebak pada akhirnya Reynold bersikap tidak menyenangkan dengan kejutan yang sudah dipersiapkan oleh Alma. Alma yang nampak sangat kecewa dengan sikap Reynold, ia pun mulai mengungkapkan kekesalannya pada sang kekasih yang tak punya banyak waktu dengannya, sehingga terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Menurut Reynold, Alma terlalu banyak menuntut, sedangkan menurut Alma, tujuan Reynold untuk membawanya ke kota tidak bukan hanya untuk memanfaatkannya saja. Di setiap harinya, Alma hanya menunggu kepulangan Reynold yang sibuk untuk segera berbincang dengannya. Namun hal sebaliknya, Reynold sama sekali tidak menghargai kehadirannya. Reynold yang semakin kesal dengan Alma, ia pun mulai mengumpat dengan kata-kata kasar pada sang kekasih. Sehingga tidak dapat menahan emosinya, Alma pun melemparkan serbet ke wajah Reynold dan kemudian ia pun pergi meninggalkan Reynold ke kamarnya. Keesokan harinya, karena masih kesal dengan perilaku Reynold semalam, dengan petunjuk sebuah buku, Alma pun coba memberi pelajaran pada pria tersebut. Dengan memasukkan jamur beracun yang telah ia siapkan dalam teh milik Reynold. Beberapa saat kemudian, setelah meminum teh yang disuguhkan oleh Alma, Reynold yang saat itu sedang menjahit gaun milik Putri Belgia, tiba-tiba saja dia merasa tidak enak badan. Dan selang beberapa waktu kemudian, ia pun jatuh tepat di depan gaun yang baru saja ia buat. Alma yang pura-pura tidak tahu menahu tentang sakit Reynold, ia pun dengan segera membantu sang kekasih yang terlihat pucat dan lemas. Alma yang tersadar dan merasa bersalah dengan perbuatannya, dia pun dengan sabar dan telaten selalu berada di samping Reynold untuk merawatnya. Di momen ini kita dapat melihat kalau rencana Alma berjalan dengan sangat baik.
di mana saat ini Reynold sangat bergantung kepadanya dan Alma pun sedikit dapat mengendalikan sang kekasih, meski cara yang digunakannya terbilang sedikit berbahaya. Di scene lain, gaun yang dibuat Reynold terkena injakan kakinya, serta robek saat Reynold terjatuh. Para pekerjanya pun kembali harus bekerja keras untuk memperbaiki gaun tersebut, karena besok gaun tersebut harus dikirim ke Belgia sebelum jam 9 pagi. Sehingga saat Reynold tertidur, Alma pun ikut membantu para pekerja untuk memperbaiki gaun tersebut. Keesokan paginya, Reynold yang terlihat kembali pulih dari sakitnya, ia pun langsung pergi mendatangi Alma yang saat itu tertidur di atas sofa. Reynold nampaknya sangat tersentuh dengan perawatan dan perhatian Alma saat dia sedang sakit. Sehingga ia pun menyatakan keinginannya untuk menikahi Alma. Di momen ini, Reynold merasa bahwa ia tak bisa hidup tanpa Alma di sampingnya. Dan ternyata prinsip Reynold untuk tidak menikah terpatahkan setelah kehadiran Alma di kehidupannya. Hingga pada akhirnya, Reynold dan Alma pun mengikat janji suci sehidup semati di hadapan Tuhan. Alma terlihat begitu senang dan bahagia dapat hidup bersama dan menikah dengan kekasih pujaannya. Begitu pula sebaliknya dengan Reynold yang juga terlihat sangat bahagia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tak bisa dipungkiri sifat dan tabiat Reynold tak dapat dengan mudah diubah oleh Alma. Apalagi perbedaan usia yang sangat jauh membuat keduanya sering berselisih pendapat. Di umurnya yang sudah tidak lagi muda, pemikiran Reynold sangatlah jauh berbeda dengan pemikiran Alma. Yang maunya terus selalu ingin dimengerti, Alma selalu ingin Reynold lebih mementingkan dirinya dibanding dengan hal yang lain. Pada awalnya, Reynold sangat memaklumi kebiasaan Alma yang sangat berbeda jauh dan tidak sesuai dengannya. Namun lama-kelamaan, emosi yang sudah tidak bisa lagi ia kontrol, akhirnya meledak juga sehingga tepat di hadapan Cyril, Reynold kembali menyakiti hati Alma dengan melontarkan kata-kata kasar. Di scene lain, Alma yang kembali terluka dengan ucapan Reynold, keesokan harinya ia pun memutuskan untuk kembali memberikan racikan jamur beracun pada makanan kesukaan sang suami. Namun bedanya kali ini saat makanan itu dihidangkan di atas meja dan sedang akan dimakan oleh sang suami tercinta, di sini Alma berterus terang kalau makanan itu mengandung sedikit racun, tetapi racun tersebut tidak sampai mematikan. Semua ini ia lakukan semata-mata hanya ingin membuat sang suami terbaring dengan lemah dan tak berdaya, karena dengan kondisi inilah ia merasa bisa lebih dekat dan terbuka dengan sang suami. Alma juga menambahkan yang harus dilakukan suaminya yaitu hanyalah tetap tenang dan biarkan dirinya yang akan merawat dan melayaninya. Saat mendengar hal itu tentu saja Reynold sedikit terkejut. Namun kejadian selanjutnya sangatlah tidak disangka-sangka, di mana saat Alma mengatakan makanannya mengandung racun, saat itu Reynold belumlah memakan makanan tersebut. Namun saat ia melihat ketulusan dari mata sang istri saat mengatakan kebenarannya, ia pun dengan senang hati menelan makanan yang mengandung racun tersebut, hingga pada akhirnya Reynold pun kembali jatuh sakit. Di scene ini, Reynold pun kembali bergantung sepenuhnya kepada Alma, namun bedanya sakitnya kali ini ia jalani dengan hati yang bahagia, yang pada akhirnya membuat hubungan rumah tangga mereka kembali harmonis. Sepeninggalan sang suami, Alma pun memutuskan kalau ia tidak akan pernah menikah ataupun menjalin hubungan dengan pria lain. Karena ia tahu di alam sana, sang suaminya dengan setia selalu menunggu kehadirannya. Ia sangat yakin suatu saat nanti dirinya akan kembali hidup dengan sang suami di kehidupan selanjutnya. Dan film pun berakhir. I get lost in the words I say.